Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, mempersatukan kita di atas beribadah kepadanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, istri-istri, anak-anaknya, dan yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua kita bahwasanya jadwal pada hari ini adalah jadwalnya Ustaz Nazrul Muluk. Namun pada Allah masyafa'al beliau sedang izin untuk safar, maka dari itu ya kami mohon maaf atas ketersediaan dari jemaah untuk membolehkan saya diminta oleh pengurus untuk duduk di depan jemaah sekalian. Semoga senantiasa diizinkan oleh jemaah sekalian. Kemudian kalau biasanya Ustaz Nazril itu membahas kajian yang ingin beliau sampaikan biasanya mengenai akhlak dan yang lainnya, maka untuk saya pada kali ini insyaallah akan membahas mengenai talaqi Al-Quran. Jadi insyaallah kita akan meramaikan lagi talaqi Al-Quran, bagaimana baca Al-Quran yang benar ya, dan itu membutuhkan Al-Quran. Jadi saya harapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin bisa diambil Qurannya, meskipun yang akan kita baca insyaallah surat-surat pendek saja sebagai latihan untuk bacaan kita. Jadi boleh silakan diambil Qurannya Pak, Bapak Ibu sekalian.
Sudah dipegang semua Quran ya Pak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai mungkin Bapak-bapak bisa mendekat Pak, agar kelihatan, bisa mendekat ke tengah. Yang mungkin ingin ikut talaki tapi masih di wing kanan atau wing kiri bisa masuk ke dalam Pak, agar terlihat. Saya pengen sekali-kali kajian tuh depan saya tuh ada bapak-bapaknya di sini, bukan langsung ibu-ibu. Kalau biasanya bapak-bapak di samping aja. Bisa mendekat lagi Pak, silakan Pak. Yang mau ikut talaki ya, itu silakan mendekat ke tengah. Sebelum saya lanjutkan, saya akan jelaskan apa itu talaki sebenarnya. Talaki itu kalau di kita itu biasanya adalah seorang guru bacakan Al-Quran kemudian muridnya ngikutin. Itu namanya talaki di sini secara umum. Ya, nyimak bacaan guru kemudian mengikuti. Namun pada dasarnya secara bahasa talaki itu apa? Talaqqa itu apa? Mengambil ilmu, alias duduk di majelis para ulama itu talaki. Makanya dulu para ulama itu dikatakan yatalaqqawna al-ilma min ulama fi majalisihim. Para ulama itu mengambil ilmu dari guru-guru mereka itu di majelis-majelis ilmu. Makanya hadir di kajian itu talaki. Tapi lebih tepatnya lagi talaki itu untuk ilmu yang bersifat kontinu biasanya. Misal ada kajian kita rutin, duduk terus nggak pernah absen, itu talaki. Di kampus belajar dari dosen, belajar agama ya. Kemudian duduk dan selalu duduk di depan gurunya, depan dosennya, itu namanya talaki. Cuma di bahasa Indonesia atau di kita itu digunakan kata talaki itu untuk biasanya seorang guru membacakan suatu hal atau suatu ayat dalam Al-Quran, kemudian muridnya menyimak, kemudian mengikuti. Itu yang biasa dipakai di sini. Makanya di halaqah guru kami, di halaqah Syekh Muhammad itu ada kelas tahsin, kelas memperbaiki bacaan, kemudian kelas talaki yaitu menyimak bacaan dari Syekh, kemudian kelas tahfiz yaitu hafal Quran, dan kelas sanad itu yang hafalannya sudah minimal 20 juz ke atas mendapatkan sanad untuk mungkin 30 juz. Nah itu dibagi demikian. Padahal semuanya itu namanya talaki. Mengambil ilmu dari guru, baik itu masih memperbaiki bacaan, baik itu sudah hafal, baik itu sudah mempelajari sanad, maka itu namanya talaki semua. Yaitu memperbaiki bacaan dan menyetorkan hafalan guru itu namanya talaki semua. Jadi ini yang saya bahas pertama secara istilah terlebih dahulu. Kemudian di antara hal yang penting dalam baca Al-Quran, sebelum kita lanjut kepada bacaan Al-Quran ya Bapak Ibu sekalian, perlu difahami dan sebaik mungkin dihafalkan kalau bisa. Seseorang itu ketika belajar membaca Al-Quran, ketika dia belajar membaca Al-Quran, pada hakikatnya dia itu mempelajari membaca Al-Quran melalui 5 tahapan atau 5 step, 5 langkah, dan harus dimulai dari awal 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, tidak boleh lompat. Tidak boleh 5 dulu, tidak boleh 2 dulu, nggak boleh 4 dulu. Harus dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dalam mempelajari Al-Quran. Apa itu langkah-langkahnya? Yang pertama adalah mempelajari huruf, mempelajari hurufnya. Dan ini terdiri dari mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Mempelajari bagaimana
Atau di manakah huruf tersebut keluar letak di dalam mulut? Yang namanya makhraj atau tempat keluarnya huruf. Dan yang kedua adalah sifat huruf, itu cara membaca huruf. Ini sebelum kita lari ke bacaan, saya jelaskan dulu biar paham. Yang pertama, mempelajari huruf itu terdiri dari dua, dan ini gak bisa dipisahkan. Pertama, belajar tempat keluarnya huruf, yaitu makharijul huruf atau makhraj. Yang kedua, belajar sifatul huruf atau sifat, yaitu cara membacanya. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan satu huruf, maka itu tidak bisa lari dari suatu tempat tertentu dalam mulut, dan tidak bisa lari dari cara tertentu membacanya dalam mulut. Contoh, dalam bahasa Indonesia saja, contoh huruf P dengan huruf B. Saya tanya, letaknya di mana keluarnya? P dan B di mana? Bibir. Di bibir, ya kan? Di tenggorokan atau di bibir? Bibir. Bibir. Kenapa bisa beda P sama B? Karena berbeda cara bacanya. Contoh lagi, huruf Sin sama Zai atau S sama Z. Sin sama Zai. Sa, coba sa. Sa. Zai. 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 Za. Za. Sa. Sa. Za. Za. Coba kita perkirakan, kita raba-raba. Keluarnya dari mana? Ujung lidah ke arah bawah, punggung lidah ke arah atas. Ya kan? Ujung lidah kita kemana? Ke bawah, ya kan? Punggung lidahnya sedikit ke atas, ke arah langit-langit atas sedikit. Kemudian saya tanya sekarang, berarti huruf Sin sama Zai tempatnya ada beda atau sama? Sama. Sama atau beda? Sama kan? Sama atau beda? Sama. Pertanyaannya, kenapa bisa beda keluar hurufnya? Ada bisa jawab? Silakan angkat tangan. Kecuali di kelas halal saya nggak boleh angkat tangan. Nah, kenapa bisa beda Sin sama Zai? Apa? Karakter hurufnya beda. Ini pertanyaan, kenapa karakternya beda? Sin agak ditekan apanya? Sin agak ditekan, kalau Zai nggak ditekan. Kurang. Lebih santai gitu. Ya. Boleh. Ada lagi yang mau jawab? Tapi masih kurang tepat, sedikit lagi. Ada yang mau coba jawab? Sebelum saya jawab, karena ini jawabannya akan lari kepada statement yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Zai ada getarannya. Karena Ada getaran. Zai. ada Getaran. getaran. Ya. Getaran di mana? Lidahnya. Di lidahnya. Sedikit lagi. Getaran betul. Tapi bukan di lidah. Di mana? Pangkal lidah. Di tengah-tengah lidah. Itu tenggorokan. Coba kita perhatikan sih, coba. Ketika tenggorokan getar nggak? Getar nggak? Enggak, ya kan? Coba ketika Zai getar. Ah, di situ beda. Jadi tempatnya atau makhrajnya, tempat keluaran hurufnya sama sih sama Zai. Sama. Yang membedakan apa tadi? Sifatnya, cara membacanya. Jadi tempatnya sama tapi cara bacanya beda. Itu yang membedakan. Faham apa yang mau di sini? Apa yang membedakan huruf Sin itu tidak getar tenggorokannya. Huruf Zai sebenarnya bukan tenggorokan, lebih tepatnya pita suara. Maaf, pita suaranya. Huruf Zai pita suaranya getar. Sin sama Zai, betul? Contoh lagi, huruf Fa sama Zal. Fa. Sekarang huruf Zal. Za. Apa yang bedakan Fa sama Za? Nah, Fa tidak getar, ya kan? Huruf Fa
pita suaranya tidak getar. Huruf Z getar. Nah, itu membedakan. Faham apa yang di sini ya? Baik, alhamdulillah. Contoh lagi, huruf ba sama mim, ba ma. Di mana Pak letak keluarnya Pak? Di mana di bibir. Tapi kenapa bisa beda? Karena penekanan betul. Dalam bahasa Arab syiddah, dikeraskan. Huruf ba ditekan, huruf mim enggak. Iya, tapi tidak tebal, tetap tipis tapi dia ditekan. Sehingga hasilnya huruf ba itu ketika ditekan bibir, udara nggak boleh keluar lewat bibir, tidak boleh pula keluar lewat hidung, nggak boleh juga. Tapi kalau huruf mim, ketika bibirnya ditutup, udaranya disuruh keluar lewat hidung. Huruf mim. Makanya nggak bisa huruf mim itu kita tutup hidung, nggak bisa. Pasti harus keluar lewat hidung. Mim, gimana cerita nggak bisa. Dua huruf Pak, huruf mim dan huruf nun. Mim dan nun ini adalah huruf yang pasti udaranya harus keluar lewat hidung. Kalau nggak lewat hidung nggak bisa. Kalau nggak lewat hidung nggak bisa. Dia taruh huruf yang keluar mirip nun sama lam, mirip, tidak sama tapi dekat sekali. Lam udaranya keluar lewat mulut. Lam, nun lewat hidung. Coba huruf nun, hidung ditutup. Nggak bisa. Makanya Pak, kalau kita pilek, kan kadang-kadang kita mikir kok ngajinya nggak susah kalau pilek. Sebenarnya yang susah itu huruf nun dan huruf lam saja, huruf nun dan huruf mim saja. Sebenarnya pada dasarnya itu. Namun kenapa kadang pada huruf lain kita pun mapet juga bacanya. Contoh huruf ain. Coba Pak, huruf ain. Coba ai'u. Nah, perhatikan ya. Tidak boleh beda antara ai'u, buka hidung sama tutup hidung. Ai'u sama ai'u nggak boleh beda, harus sama. Nah, coba sekarang Bapak buka hidung dulu. Ai'u. Coba sekarang tutup hidung dalam terapan. Ai'u. Nah, jadinya ai'u atau ai'u. Kan gitu. Atau enggak gini, ai'u. Enggak kedengaran bedanya pasti tutup ai'u. Betul? Kenapa? Menunjukkan ya, kita masih mengeluarkan huruf ain itu lewat hidung. Sedangkan huruf ain tidak boleh keluar lewat hidung. Berarti ada kesalahan di situ. Dan dari ini enggak cepat Pak perbaikinya Pak. Dulu saya juga huruf ain dan kamus gini tuh enggak berbulan-bulan Pak, bertahun-tahun dulu. Jadi ketika ada murid tahsin saya dalam 4-5 bulan bisa perbaiki huruf ain. Ada hebat sekali, saya aja 2 tahun kalau nggak salah. Dulu sama guru saya. Ya, huruf ain. Nah, kenapa? Salah peletakan. Peletakan apa? Peletakan makhraj yang keluar. Udara yang keluar hanya boleh lewat mulut. Tapi kenapa kok bisa keluar lewat hidung? Karena ini penting nih Pak. Huruf ain makhrajnya itu di tengah tenggorokan. Perhatikan, di tengah tenggorokan. Jadi yang maju mundur itu adalah tengah tenggorokan. Ai'u. Nah, kita pada faktanya yang kita gerakkan bukan cuma tengah tenggorokan, tapi pangkal lidah. Coba ai'u. Ya kan? Pangkal lidah kita gerak, ikut mundur ke belakang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika pangkal lidahnya mundur, dia menutupi sedikit saluran udara yang keluar lewat mulut. Jadi lubang udara ini sedikit ditutup sama pangkal lidah. Nah, ketika dia tertutup, akhirnya dia lari keluar, tidak jadi dari mulut, tapi keluar jadinya dari hidung, lari. Makanya Pak, mulut ketika ditutup dan udara dibiarkan keluar, pasti akan keluar lewat hidung. Kan berarti ada sedikit kesalahan di sini. Ini adalah detil-detil yang perlu diperbaiki dan harus
dilancarkan. Dan ini bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, ini sebenarnya adalah pelajaran dasar anak kecil. Kenapa kita ajarkan ada abatasa? Untuk mengajarkan ini sebenarnya. Tapi yang jadi masalah, kita ngajarkan anak-anak, ya itu apa? Kita ngajarkan anak-anak tidak detil makhraj dan sifatnya, makanya kebawa sampai gede. Huruf ta, huruf sa, huruf sya, sama aja bacanya sa semua. Dan gurunya nggak nyalahin. Betul tidak? Betul. Padahal tujuan kita belajar huruf itu agar memperbaiki itu tadi, makhrajnya biar nggak salah, sifatnya atau cara bacanya biar nggak salah. Nah, ibarat kita anak kecil lah di bahasa Indonesia, dia sama bacanya antara S dengan Z, S dengan Z, huruf C dengan J. Misal pas saya mau jajan, pas saya mau cacan, nah. Ya kalau buat anak kecil 3-4 tahun ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah gede, umur 10 tahun, pas saya mau cacan, disalahin sama orang tua. Salah, kok cacan jajan, kok cacan. Oh kan sama aja tuh makhrajnya tuh sama-sama di tengah lidah, kata anak kita kita begitu. Ya kan udah sama. Nah, mestinya ngajarin anak-anak ngaji pun kayak gitu. Sa, oh ya udah kayak saya udah menurut orang Arab udah benar. Kayak di kita misalnya, ya bapak, baba, aneh nggak? Ada disalahin nggak kira-kira sama orang Indonesia? Disalahin, ya kan? Kenapa? Ya karena beda aja hurufnya. Yang satu B, satu P. Nah kenapa kita ketika ngajarkan anak kecil ngaji, kenapa nggak begitu? Makanya Pak, sampai besar ke bawah terus. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kan gitu, misal apa namanya? Misal huruf tadi huruf P sama P, ya kan? Misal apa namanya, bapak dibaca papa, aneh, ya kan? Kita misal beli makan apa? Misal beli makanan pempek, misal beli bembek, aneh. Makanya dulu chef guru saya ketika sini itu baca huruf P itu jadi B karena di bahasa Arab ada huruf P, Pak. Makanya beliau kalau nanya, abang ada abang sama aja P sama B, abang. Buat kita aneh, Pak. Tapi buat beliau ya nggak ada makhrajnya. Memang di huruf dia nggak ada huruf P gitu. Di bahasa Arab kan nggak ada abata, ada abapa, nggak ada pak, adanya ba. Nah, karena aneh terdengarnya itu menjadikan huruf yang berbeda. Nah, mengubah huruf itu adalah kesalahan fatal atau lahan jadi. Karena kesalahan baca Quran itu ada dua, kesalahan ringan atau lahan khofi. Yang kedua kesalahan fatal atau kesalahan berat namanya lahan jadi yang jelas. Nah, kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran contohnya apa? Contohnya mengubah huruf. Nah, contoh kita di P jadi B. Di kita sin jadi fa atau fa jadi sin, shin jadi sin, itu mengubah huruf namanya. Mengubah huruf adalah kesalahan fatal yang tidak boleh sama sekali. Contoh, ha jadi ha. Di Indonesia kan nggak ada huruf ha, sehingga ha aja. Ar-Rahmanir Rahim. Saya pernah putus sekali waktu ngajar taksim, ada bapak-bapak. Dia udah puluhan tahun, udah 50-an tahun baca Quran Ar-Rahmanir Rahim. Pak, ha bukan ha, ha. Terus Ar-Rahman, ha ditekan, jadi ditekan atau merokan, ditekan sedikit Ar-Rahman. Saya suruh coba bapak ambil aqua gelas, Pak. Saya suruh ambil aqua gelas. Kenapa? Ambil aja dulu, ambil pas sedotan, Pak, coba colok. Coba saya minta bapak tolong minum aqua gelas ini dengan betul-betul menghayati. Anggap ini minuman paling nikmat. Akhirnya dia coba minum kan. Itu aqua gelas, saya contoh pakai aqua botol. Dia minum kan. Itu ha, Pak. Itu ha. Iya. Coba Pak minum lagi, Pak. Itu ha, Pak. Betul, Pak.
Coba Pak sekarang ha. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Balik lagi. Udah. Pak coba Bapak Ar-Ra terus minum Pak. Oke. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa akhirnya. Begitu saya minta setiap lewat huruf H di surat Al-Fatihah saya suruh minum aqua gelas Pak. Sampai dia izin kamar mandi karena aku tidak minum. Kembung. Sampai kembung Pak. Gitu akhirnya Bismillahirrahmanirrahim minum. Mana bisa? Tapi masih belum bisa nyambung, masih harus gitu dulu. Bapak sering ngopi, Bapak sering setiap ngopi ngeluarin suara kayak gitu. Iya, tapi Bapak bisa. Tinggal dimasukin aja langsung langsung huruf H gitu. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya tinggal cara masukin aja gitu. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Nah, itu yang pertama tadi membahas mengenai tajwid, yaitu apa mengenai huruf, yaitu apa? Letak keluarnya huruf dan sifat huruf. Kenapa Pak? Karena tadi sin sama zai. Terkadang huruf letaknya sama, tapi cara pengucapannya beda. Kan huruf P sama B, sin sama zai, C sama J, ya kan? Shin sama jim, sama-sama di tengah. Huruf Fa sama Dal, Ta sama Dal, Ta sama Dal. Kan tak beda ya Pak, huruf Dal di bahasa Indonesia. Itu kan kita D, kalau di Arab itu da sama dengan ta, da, bukan da. Kalau kita kan D itu agak mundur sedikit. Dadidu, kalau di Arab itu di tempatnya ta, dadidu. Makanya misal Madinah bukan Madinah. Makanya kalau kita kajinya masih Midunillah bisa, itu masih salah. Dan kalau menurut kita biasa aja, buat mereka itu aneh. Pakai kita bisa contoh lah. Bapak mau kemana? Saya mau ke Padang. Mau ke Padang. Ya dia baca tapi kok Padang? Mau kemana? Ini saya habis dari Dumai mau ke Duni. Dari Dumai mau ke Duni. Ya dia bacanya D, tapi agak aneh aja menurut kita. Ya kan gitu. Dari Dumai mau ke Duni. Karena apa? Karena dia pakai dalnya Arab. Dia pakai dalnya Arab. Nah sama kita ngaji Pak, pakainya D. Itu aneh juga buat orang Arab gitu. Ini pentingnya apa? Pentingnya paham makhraj gitu. Ya, itu sedikit mengubah makna. Yang paling fatal kalau mengubah makna. Yang paling banyak di antara kita contoh huruf Ain jadi Hamzah. Kan banyak. Ya kan? Ain jadi Hamzah. Sin jadi shin jadi sin, fa jadi sin, semuanya jadi sin. Ini fatal sekali, fatal. Kalau misal ada kata asal, kita baca asal, artinya beda. Asal artinya bekas, asal artinya kesulitan, atau dari kata usal kesulitan beda. Ya, ain jadi hamzah. Padahal ada kata ta'jil dengan takjil. Yang kita sering dengar ta'jil. Ketika buka puasa, ta'jil itu artinya mempercepat buka puasa. Takjil memperlambat. Di Quran ada ajal sama ajal. Walikulli ummatin ajal. Khuliqal insanu min ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada ajalnya, kematian. Khuliqal insanu min ajal. Pakai ain, artinya terburu-buru. Manusia itu terburu-buru. Ajal pakai ain. Kalau misalnya kita ubah huruf fatal sekali artinya. Ibarat P sama B. Makanya ini saya sedikit cerita ya, bukan menghibahi guru saya, tapi sekedar cerita saja. Dulu guru saya itu pernah manggil ada ya bapak, biasa dipanggil papi sama masyarakat begitu. Nah, beliau ngomong tuh. Jadi saya banyak-banyak berterima kasih kepada babi dan mami. Langsung itu.
Lalu yang itu papi yang masih saya juga ada. Ya, terima kasih banyak kepada babi dan mami. Waduh, papi semua orang yang dengar. Ya, share-nya ya senyum-senyum aja. Ya gitu. Kalau ibu nggak ngerti kan? Coba kalau belum tahu artinya kayak mana coba ketika itu kan? Semua orang panik kan? Maksudnya apa ini? Beliau orang Arab, beliau nggak ngerti, beliau nggak bisa orang P. Oh iya. Orang yang nggak ngerti kacau banget pak. Kalau orang nggak ngerti maksudnya apa nih? Ya kan? Maksudnya papi jadi papi bilang. Besok ada saya datang sih. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Syekh. Kemarin antum ada salah bicaranya. Salah gimana? Antum kemarin bilang saya banyak berterima kasih kepada babi dan mami. Iya, benar kan? Apa? Salah apa? Kan kepada babi dan mami. Bukan babi, tapi papi. Iya babi. Papi sih. Babi. Babi. Emang apa bedanya babi dengan babi? Beda sih. Kalau papi itu bapak. Misal anak panggil bapak itu papi. Kata papi. Khinzir. Kalau babi itu khinzir Syekh. Astagfirullahaladzim. Wah, tidak ini. Khinzir kan bahasa Arabnya babi khinzir. Babi itu khinzir. Khinzir itu bahasa Arab. Astagfirullahaladzim. Langsung besok aja minta maaf. Assalamualaikum Pak. Maaf Pak, saya minta maaf. Kemarin saya salah manggil Bapak. Salah pula dia mau bilang papi lagi. Makanya dulu kalau ada bapak-bapak ngomong sama Syekh, ya Assalamualaikum Mbak, Assalamualaikum Mbak, ya tersinggung. Assalamualaikum Mbak, dikiranya Mbak perempuan. Assalamualaikum Mbak. Padahal Assalamualaikum Pak, maksudnya Pak, tapi Mbak aja. Assalamualaikum Mbak. Kenapa? Karena cuma beda P sama B. Buat mereka orang Arab Pak, itu biasanya cuma P sama B. Buat kita fatal sekali. Nah, sama ketika kita ngaji juga gitu Pak. Sin sama Zaid, Ain sama Hamzah A, Shin sama Sin, Tha sama Sin. Apalagi kita baca sekali Bo sama Do. Jadi bacanya Do ya. Ya kan? Kita menamakan wala Do pakai huruf Do sama ada Do sama baca wala Do kan gitu. Oke. Samakan aja Do sama Do. Padahal itu fatal sekali buat mereka gitu. Nah, ini makanya kenapa penting di step pertama. Langkah pertama memperbaiki huruf dulu sebelum lari ke yang kedua. Langkah kedua yaitu memperbaiki hukum tajwid. Ada ikhfa, pernah dengar kan? Ada ikhfa, ada idgham yang qabl man syarf, ikhfa min ba'du idgham. Ya. Baru lari ke situ. Ya, kemudian panjang pendek yang lebih panjang dari dua misalnya. Yang kedua lari ke situ. Nah, yang jadi sebenarnya bukan kesalahan sih, ini benar karena dari kitab ulama itu. Tapi ketika dipraktekkan ke Indonesia nggak bisa semuanya langsung cocok. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menulis Tuhfatul Atfal untuk menjelaskan hukum-hukum tajwid. Yang pertama adalah mengenai ikhfa, idgham itu hukum-hukum nun sukun. Itu benar ketika dipraktekkan ke orang Arab. Masalahnya kita Pak, ketika belajar tajwid pertama kali yang diajarin apa? Idgham, ikhfa. Itu nggak salah sih, nggak salah. Tapi kalau Bapak, kenapa? Karena orang Indonesia punya kesalahan lain yang lebih fatal, itu huruf yang tadi. Kalau sudah lancar dia belajar huruf, baru belajar idgham dan ikhfa. Kenapa? Kesalahan pada idgham, ikhfa, ikrab itu tidak mengubah makna. Dia salah nih, tapi lahan khofi sekali lagi, kesalahan ringan. Sedangkan kesalahan pada huruf adalah kesalahan fatal. Nah, makanya yang perlu kita perbaiki pertama adalah memperbaiki huruf dulu, kemudian baru lari ke hukum-hukum tajwid. Kalau yang panjang pendek itu panjang yang di atas dua ke atas, di atas dua mat jaiz, mat wajib, mutasil, munfasil. Yang kemudian ada mat lazim dan yang lain. Itu yang kedua. Nah, kalau orang sudah bisa baca Quran sesuai dengan hurufnya yang benar, kemudian hukum tajwidnya yang benar, nah, maka dia bacaannya sudah rapi, sudah bagus. Tinggal masuknya yang ketiga, yaitu wakaf boleh tidak.
Waqful ibtidah itu adalah kapan dia berhenti, kapan dia mulai. Karena ada titik-titik yang dia tidak boleh berhenti, ada yang tidak boleh mulai di situ, ada yang dia harus berhenti di situ dan harus mulai di setelahnya. Ada yang dia boleh berhenti di situ tapi tidak boleh selesai baca, harus lanjut. Contoh fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang sholat. Ya, nggak boleh kita misalnya imam sholat, kita lagi sholat fawailul lil musallin, Allahu Akbar, nggak boleh. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, harus lanjut lagi satu ayat kalau mau. Yaitu orang-orang yang lalai sholat alias sholat asar masuk azan maghrib, maksudnya gitu kata para ulama. Sholat zuhur ditunda-tunda nih, pas sudah mau azan asar baru dia wudu, baru mau sholat udah azan asar. Itu maksudnya menurut tokoh yang celaka, sholat itu lalai, lewat waktunya, itu maksudnya kayak gitu. Nah dia berarti fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Allahu Akbar. Itu kata orang, ngapain sih sholat kalau sholat celaka? Maksudnya nggak begitu, kan gitu. Nah, apa namanya? Contoh misal, wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Surat Al-Baqarah. Harus seperti di situ. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu senantiasa menjanjikan kepada kalian kemiskinan. Surat Al-Baqarah. Nggak boleh kita berhenti. Wallahu ghaniyyun hamidun lisyaitan. Astagfirullahaladzim. Allah maha terpuji lagi maha Allah maha kaya lagi maha terpuji setan. Nggak boleh berhenti di situ. Belum selesai aja Pak. Belum kita baca Al-Ikhlas tadi, baca Al-Ikhlas Pak. Masya Allah. Nggak merasa kadang-kadang. Masya Allah. Nah Pak, kita baca Al-Ikhlas dulu berarti ya. Gak apa-apa, atau bapak-bapak udah lapar nih. Baca dulu ya. Itu. Jadi step ketiga tadi adalah waqful ibtidah, akan memberhentikan mulai. Keempat adalah naber, yaitu intonasi bacaan. Yang kelima baru nada bacaan. Nada bacaan itu terakhir, bukan di awal. Ada orang datang sama saya, Ustaz, anak sering sholat belakang antum, anak pernah belajar ngaji sama dan dia masuk malam. Tengok sekarang, maksud saya mau belajar nadanya setiap usah nada, jangan dulu. Kalau kita belajar nada dulu ya hancur semua yang tajwid tadi. Jadi belajar dari nomor 1, belajar dulu huruf, kemudian hukum, kemudian waqful ibtidah, kemudian naber atau husnul ada, baru yang terakhir belajar nada. Kalau udah bisa semuanya baru terakhir di nada. Karena banyak orang ngaji nada bagus-bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi masuk hidung. Kalau itu tuh hidungnya a'udzu billah, masuk hidung salah. Atau pakai nada Bismillahirrahmanirrahim, panjangan, matobinya panjang. Ini kan salah. Buat apa belajar nada kalau tajwidnya masih salah? Jadi yang pertama, dari pertama sampai nomor 5, 1 sampai 5 harus turun, nggak boleh lompat, apalagi dari yang terakhir. Maka kita baca dulu surat Al-Ikhlas Pak. Kita buka surat Al-Ikhlas halaman terakhir Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Kenapa Pak? Karena adalah surat yang paling banyak dibaca, surat favorit. Selain maknanya bagus, masya Allah bisa tentang tauhid, ya. Tapi intinya adalah tadi surat pendek Pak, betul. Nah, jadi surat langganan ketika sholat sunnah, betul. Nah, atau sholat zuhur, surat langganan. Baik, kita buka surat Al-Ikhlas semuanya Pak. Saya bacakan, bapak-bapak ikutkan ya, ikuti. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan, a'u bukan a'u. A ini huruf hamzah sendiri, a'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya masih dengar syaitan. Kenapa dia tebal? Karena setelahnya huruf to. Akhirnya ya yang tebal. Padahal hurufnya tebal atau tipis?
tipis. Syaiton, jadi i terus sampai masuk huruf to. Syaitonir rajim. Nah, ini juga ini Allah. Setelah huruf fa tebal ke syaitonir di syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kasroh i kan bismi, udah benar nih. Sekarang hina juga harus sama. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selama huruf ra tebal. Bismillahirrahmanirrahim sama i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra tidak potong. Perhatikan. Lihat di bibir saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra itu huruf lidah, bukan huruf bibir. Sehingga tidak ada andilnya bibir di situ. Jadi murni di lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiya Allah bukan hiya Allah. Terus ada yang nanya, orang nanya, Ustaz, kalau nggak dipotongin nggak tebal, nah selama ini ada menebalkannya dengan potongnya bibir, lebih salah. Menebalkannya harus dengan lidah. Itu gimana? Pangkal lidahnya naik, tengah lidahnya turun, ujung lidahnya naik. Perhatikan Allah. Itu ujung lidahnya kan naik ke atas. Pangkal tengah lidahnya turun ke bawah. Pangkalnya naik lagi ke atas. Hirro. Dan juga bukan hirro, bukan ro. Kalau ro itu adalah R Indonesia. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ro ini bukan kayak R Indonesia, bukan juga kayak R-nya orang bule sih. Ada dengar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. R-nya bule itu lebih jauh lagi ya. Dia makhrajnya itu di tengah-tengah, bukan di ujung depan. Kalau Arab tetap di depan tapi tidak kental. Ya Allah, bukan hero. Hero itu kayak orang barat. How are you? Tapi ya Allah. Jadi dia tuh sebenarnya mirip dengan rohnya Indonesia, sebenarnya sama persis. Cuma bedanya getarnya dia di awal doang, ketukan pertama. Ya Allah. Bukan hero, bukan juga hero, tengah-tengah. Jadi getarnya di awal aja. Ya Allah. Baik, kita ulang dari awal dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Perhatikan ini huruf qa. Qa itu makhrajnya di belakangnya kaf, bukan kul tapi qul. Qul artinya adalah katakanlah. Qul huwallahu ahad artinya adalah katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Qul artinya makanlah. Fathah. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kalau qul berarti makanlah Allah yang Maha Esa. Na'udzubillahi min dzalik. Perbedaannya sedikit Pak, terdengar Pak. Qa sama kaf. Apa yang bedakan? Pertama, dia sama-sama di pangkal lidah, qa, ka. Tapi bedanya huruf qa lebih mundur lagi. Yaitu pangkal lidah ketemu dengan langit paling belakang di bagian lunak ini. Qa. Kalau huruf kaf maju lagi sedikit, pangkal lidah ketemu dengan langit belakang tapi yang bagian kerasnya. Ka. Makanya kalau kita bilang mau minum apa? Coca-Cola, huruf kaf semua. Kalau orang Coca-Cola. Minum Coca-Cola. Satu kopi, satu kaf.
Baik. Maka kul. Coba Pak, kul. Kul. Nah, bagus kopnya. Sekarang lam tipis bukan kul. Kul bukan kul. 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 Buka bibirnya. Nyapit di kul. Kul. Sebenarnya dia nggak harus nyapit Pak, tapi untuk latihan aja. Kul. Kul. Itu apa? Lidahnya harus datar, ujungnya doang ke bawah atas. Kul. 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 Bukan kul. 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 Kul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Shadnya ditasydid. Hus samad. Hus samad. Kemudian ketik huruf so. So itu so bukan so. Bukan so. So sin di o i dibulatin enggak. So tidak monyong, bukan so. Bukan kayak kita so. Tapi so. So. So perhatikan. Enggak monyong Pak. So. 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 Bukan so. Makanya kalau orang Arab makan bakso, bukan makan bakso. Kalau kita bakso, sinnya tipis. Bakso. Jadi gitu Pak. So. Nah. Allahus samad. Allahus samad. 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 Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, bukan lam yalid wa lam, bukan lam yalid wa lam, tapi dilepas saja kol-kolannya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian ketika dak ini bukan dak dengan penghorokan tadi dilepas lebih cepat. Yulad. Walam yulad. Walam yulad. Kalau beda Pak antara yulad sama yulad. Tadi saya pernah gitu Mas. Yulad. Tidak dengan hamzah. Tidak dengan hamzah tapi dilepas lebih cepat. Yulad. 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 Coba lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan Ada yang baca lam yakul. Kul itu jadi qaf. Yaku di situ huruf qaf atau kaf Pak? Kaf. Huruf kaf. Jadi wa lam yaku. Beda sama yang pertama tadi kul huwa pakai qaf. Di sini wa lam yakul pakai huruf kaf. Berarti walam yang bedakan ya Pak. Di antara yang membedakan qaf dengan kaf selain makhrajnya adalah sifatnya. Cara bacanya itu apa? Huruf qaf itu enggak ada akhirnya Pak. Qaqiqu. 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 Kalau huruf kaf ada akhirnya sedikit. Kakiku. 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 Makanya huruf kaf ketika dhammah harus ku, nggak boleh ku. Kalau ku nggak ada anginnya jadi qaf. Itu yang bedakan. Kaf harus ada anginnya. Makanya walam yaku ku. Walam yakul lahu. Bukan yakul, kalau ku jadi huruf qaf. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan juga sama. Kufuwan ada anginnya juga sama. Sama-sama kaf. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau yang pertama ini kul huwallah nggak boleh pakai angin. Kul nggak boleh kul, harus kul. Nah kalau yang di sini terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ahad pakai ha. Bukan ahad dari saya dengar ada ahad. Ahad bukan ha tapi ha. Hahihu. 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 Ahad. 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 Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul
terakhir ya. Terakhir kita ulang dari awal sampai habis dari awal. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini sedikit sih Pak ya, kelebihan waktu nanti agak kebanyakan dikit. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Ya semoga Allah bisa melancarkan, semoga Allah melancarkan kajian kita dan insya Allah selanjutnya akan kita adakan terus ya. Insya Allah mungkin kajian terapi untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya semoga bisa dipahami. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.